اهدنا الصراط المستقيم. Secara sederhana hidayah itu bimbingan dari Allah menjadikan seorang tegar dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dua hal. Pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan perilaku. Oleh karena dahulu banyak ulama menulis buku-buku akidah dengan judul As-Sunnah. Seperti Sunnah lil Khallal, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, kemudian Syarh Sunnah lil Muzani, dan seterusnya. Banyak sekali akidah, buku-buku akidah dengan judul As-Sunnah. Kenapa? Karena dahulu untuk mengetahui akidah yang benar dengan akidah yang salah ditinjau dari sunnah. Apakah akidah ini dibangun di atas sunnah Nabi, ada dalilnya atau tidak? Karena di zaman tersebut tersebar pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka membangun akidah mereka di atas pemikiran, di atas logika-logika yang mereka warisi dari al-falasifah, dari Aristoteles, Plato, Plotinus dan lain-lain. Sunnah Nabi ada dua. Pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan perilaku. Bagaimana interaksi kita, ibadah kita dan interaksi kita sama manusia. Ya, ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, ya. Sedekah kita, ya. Apakah ibadah kita sesuai dengan sunnah atau tidak? Demikian juga perilaku kita dalam keseharian di rumah, bertetangga, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Ini semua adalah hidayah. Ini semua adalah hidayah. Oleh karenanya, jika seorang sudah berada di atas hidayah tersebut, di atas akidah yang benar, yang akidah tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari logika, bukan dari pemikiran. Apalagi terkait dengan hal gaib. Hal-hal gaib bukan ranah logika, bukan ranah analogi. Hal-hal gaib kita tinggal terima informasi dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita benarkan. Ya. Kalau akidah kita sudah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika belum, maka hendaknya kita perbaiki. Tentunya dikatakan seorang di atas hidayah bukan berarti dia meliputi segala kebenaran. Tapi hidayah itu diraih oleh seorang dengan bertahap. Mulai dari dia mengenal Islam, alhamdulillah dengan syahadatnya dia masuk Islam. Kemudian dia mulai belajar lagi, Allah beri hidayah setahap demi setahap. Mulai dia kenal sunnah, mulai perkara-perkara yang baik dia kerjakan, mulai kebiasaan jahiliyahnya dia tinggalkan. Demikian seorang meniti hidayah sampai di puncak terbaik yang bisa dia sampai. Oleh karenanya itu di antara hikmah kenapa setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jelas dalam Al-Qur'an, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Dalam ayat yang disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri petunjuk ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu para nabi, jalannya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang imannya tulus, jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq dan semisalnya, wasyuhada, para syuhada, wasalih, orang-orang saleh. Dan kita tahu apa yang ditempuh oleh mereka terlalu banyak kebaikan. Jadi kita bukan minta hanya sekedar tegar di atas Islam, tapi kita minta agar dibukakan hidayah-hidayah yang lainnya. Agar hidayah yang sudah kita sampai kita bisa tegar di atasnya, dan masih banyak pintu-pintu hidayah yang belum kita sampai, yang belum kita masukin. Karena dijelaskan dalam ayat tersebut, hidayah yang dimaksud adalah menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi. Apa sih yang ditempuh para nabi? Banyak sekali kebaikan. Was-siddiqin, apa yang ditempuh para siddiqin? Banyak sekali. Wasyuhada wassalihin. Maka saya katakan tadi bahwasanya hidayah itu diraih oleh seorang bertahap. Dari mulai Islam, kemudian mulai dibukakan pintu-pintu kebaikan, dia meniti jalan hidayah satu demi satu sampai puncak hidayah yang bisa dia sampai. Apakah termasuk salihin? Apakah termasuk syuhada? Ataukah paling tinggi termasuk siddiqin? Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Jelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sana, Ibnu Qayyim rahimahullah. Ihdinas siratal mustaqim maknanya secara sederhana. Ya Allah, kalau aku sudah di atas hidayah, maka tegarkan aku di atas hidayah tersebut. Kalau masih banyak hidayah yang belum aku dapat, ya Allah, bukalah, tunjukinlah aku agar bisa meniti hidayah-hidayah yang lain. Masih banyak kebaikan yang belum bisa kita lakukan. Yang ketiga, kalau aku sudah sampai pada hidayah tersebut, beri hidayah kepada aku agar aku bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya,
Bukankah di antara kebaikan pernikahan? Ya atau tidak? Sunnah Nabi SAW. Misalnya seorang jomblo berdoa, ya Allah berilah hidayah supaya bisa apa? Menikah. Allah mudahkan dia untuk menikah. Ternyata untuk menjalani pernikahan juga butuh hidayah lagi. Bagaimana bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang terbaik? Itu butuh belajar lagi, butuh bimbingan dari Allah. Terkadang kita sudah belajar, kita blank bagaimana menjalaninya. Kita hanya minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku menjalani kehidupan rumah tangga. Mau menjalankan berdasarkan kemampuan kita enggak mampu. Berdasarkan logika kita kurang. Berdasarkan pengalaman enggak ada. Kita blank, maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari sinilah rahasia kenapa kita selalu minta hidayah. Masih banyak kebaikan yang belum kita pijaki, dan hidayah yang sudah kita pijaki pun butuh kita tegar di atasnya. Dan kalau hidayah sudah kita masuki, kita butuh hidayah lagi untuk menjalankannya. Dari situlah seorang serius kita ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh hidayah untuk ngurus keluarga. Kita butuh hidayah untuk ngurus anak-anak. Kita butuh hidayah untuk bisa beribadah yang benar. Kita butuh hidayah untuk bisa tegar di atas akidah yang benar. Terlebih lagi di zaman sekarang, hal-hal yang memalingkan seorang dari hidayah sangat kuat dengan adanya medsos. Kalau dahulu syubhat dan syahwat, ya, tidak mudah untuk diakses. Sekarang setiap orang, suami atau istri bahkan anak punya jalan untuk bisa mengakses syubhat dan syahwat. Maka datanglah serangan syubhat dan syahwat. Ini dua hal yang membuat seorang terjatuh dari jalan hidayah. Buat seorang bergoyang di atas jalan hidayah. Syubhat dan syahwat. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh masuk. Terkadang pemikiran-pemikiran tersebut logis menurut nalar seseorang, sehingga dia mudah menerima syubhat tersebut. Apalagi jika ilmu dia kurang, akidah dia kurang, maka dia kemudian mulai cocok, akhirnya dia mulai meninggalkan sunnah Nabi. Mulailah dia masuk pada akidah yang tanpa dalil. Mulailah satu demi satu. Karena menurut logika dia logis, sehingga dia lupa bahwasanya akidah harus diambil dengan sunnah. Tapi dia mulai tinggalkan karena menurut dia akidah tersebut lebih logis. Mulailah akidah ditinggalkan. Belum lagi syahwat. Tadinya di atas sunnah, tidak bermaksiat, tidak melakukan ini. Mulai datang syahwat. Mulai dia happy dengan syahwat tersebut, enjoy. Mulailah dia meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka itu kegiatannya pahala terus mengalir. Tetapi ketika datang syubhat, mulai masuk. Dia baca, dia nonton bagaimana wanita yang sukses adalah wanita yang keluar rumah, wanita yang jalan-jalan, tahu tentang perkembangan dunia, bukan gaptek, bukan orang yang ketinggalan zaman. Dia tahu tentang model-model yang baru, dia tahu tentang brand-brand yang baru. Ini mulai masuk syubhat. Mulai dia berkenalan dari dunia maya dulu, kenal dunia maya, mulai tertarik satu demi satu, maka dia tergelincir sedikit demi sedikit. Tadinya hobi di rumah, sekarang hobi di mall. Mulai dia bergeser dari hidayah, dan itu begitu halus, terkadang tidak dia sadari. Tiba-tiba kita ketemu lagi akhwat tersebut, sekian tahun sekarang sudah berubah. Oleh karenanya, zaman sekarang untuk tegar di atas hidayah lebih berat daripada zaman dahulu. Oleh karenanya, perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesesatan, dari segala godaan, dan kita perlu berusaha untuk bisa tegar di atas hidayah tersebut.